Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar sobat mania semuanya? Alhamdulillah ya guys, kita bertemu kembali di acara Igit Mania Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai campur-campur ataupun makanan. Namun kali ini saya akan bahas ya salah satu pengalaman dan juga kisah nyata dari salah satu teman saya yang merupakan salah satu security ya di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung aja nanti kita temui dengan Mas Johan ya guys. Nah, orangnya sangat baik ya, terbuka, jujur, dan juga penuh dengan disiplin dan dedikasi. Kalian pasti suka dengan orangnya. Oke, ini dia dengan Mas Johan ya. Bagaimana kabarnya Mas Johan? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Igit? Semoga sukses selalu, subscribernya semakin bertambah. Jangan lupa buat rekan-rekan di luar sana subscribe dan like channel terus Igit Mania. Oke ya, terima kasih buat semangatnya ya di sore hari ini. Ya, by the way ya, seperti yang tadi kita sampaikan, hari ini kita spesial khusus ya undang Mas Johan ini di Igit Mania Channel ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya sobat mania semuanya untuk terus semangat ya di dalam bekerja. Oke, Mas Johan, mungkin yang pertama kita akan tanyakan dulu ya, bagaimana sih sebenarnya awal mulanya Mas Johan menjadi security? Iya. Awal mula karir ya, ini bisa disebutin sebagai karir. Awal mula saya menjadi security itu, saya itu terkesan pas saya STM itu melihat security yang ada di sekolahan saya itu berpakaian rapi, disiplin, terus tegas, bijaksana, berwibawa juga. Dari situ saya lihat security ini, saya lihat itu pekerjaan yang mulia, sebenarnya mulia, karena dia itu menjaga keamanan dan kenyamanan, ketertiban lingkungan sekitar ya, terutama di lingkungan tempat kerjanya gitu. Itu awal mulai saya mengagumi istilahnya, wah berjiwa security gitu. Dari awal mula saya lihat. Berarti lebih cenderung bagaimana caranya memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua orang yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Oke ya, saya pikir itu merupakan sebuah cita-cita yang bagus ya, dan juga memberikan rasa kenyamanan, keamanan, dan ketenangan. Itu semua yang semua orang inginkan gitu ya. Iya, benar Pak. Oke, nah terus bagaimana caranya ya kalau misalkan kita ingin menjadi security? Nah, kalau rekan-rekan ingin menjadi security seperti saya ini, rekan-rekan ini harus mengikuti pendidikan. Kurang lebihnya itu 3 minggu sampai 1 bulan. Itu pendidikan itu bisa lewat yayasan, bisa lewat polda di sekitar rekan-rekan sekalian, polda terdekat. Itu pendidikan tersebut mencakup 2 faktor tentang kedisiplinan, PBB, dan keterampilan sebenarnya, lebih ke bela diri dan ke prinsip-prinsip dasar security-nya seperti itu. Oh ya, oke. Berarti semacam ada trainingnya ya, atau training khusus. Oke. Trainingnya. Nah, biasanya nanti kalau kita lulus dari situ kita dapat apa tuh? Kita harus setelah lulus ikut pendidikan itu kita ada sertifikatnya, yaitu Gada Pratama. Gada Pratama itu ditempuh dalam pendidikan 3 bulan atau sampai 1 bulan gitu. 3 minggu atau nyampe 1 bulan. Itu di Gada Pratama. Itu bisa nanti rekan-rekan lanjut di jenjang karir selanjutnya, itu ada namanya Gada Madya dan Gada Utama. Itu kalau rekan-rekan mau jenjang karir di security. Oke, ya.
Nah, kita lanjut ya. Jadi setelah lulus, kemudian dari awal berkarir di security ya, sampai kemudian sekarang kira-kira udah berapa lama tuh menjadi security? Kira-kira itu saya menjadi security itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Karir pertama saya dulu ikut pendidikan di salah satu yayasan penyalur jasa security atau penyalur jasa keamanan itu di daerah Bandung. Nah, awal mula tempat kerja saya itu di daerah Bandung itu di mall. Itu salah satu mall terbesar di Bandung. Oh, enak ya. Nah, ya alhamdulillah Mall ya. Alhamdulillah. Adem-adem ya, lihat yang Adem-adem manis-manis juga. lewat gitu. Adem. Ada hiburannya ya. Ada hiburan juga ya, Pak. Jadi itu kerja sekalian rekreasi gitu. Iya, benar. Kurang lebihnya itu saya 1 tahun di Bandung Ya. dan selanjutnya itu saya ditempatkan di Tangerang ini sampai sekarang. Alhamdulillah udah sekitar 3 tahun di sini. Ya. Oke, berarti 3 tahun ya. Iya. 4 tahun lah ya Iya. berkarir sebagai security. Gitu ya. Oke, nah dengan pengalaman Mas Johan ya yang selama 4 tahun itu pasti ada beberapa suka dan duka menjadi security ya gitu ya. Nah, mungkin Mas Johan di sini mau cerita kepada kita ya sukanya, dukanya seperti apa. Jadi silakan mungkin dari sukanya dulu apa dukanya dulu ya. Enaknya sih kita dari dukanya dulu ya. Dari pahitnya dulu. Nah, dari pahitnya dulu biar sobat mania nanti tahu oh kira-kira kalau mau jadi security apa yang akan dihadapi ya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, baru nanti kita bahas ke sukanya. Oke, silakan Mas Johan. Dari pahitnya atau dari dukanya jadi security itu, pertama itu kita itu karena garda terdepan dalam sebuah perusahaan, tadi taruh di garda terdepan, itu kadang-kala itu kita itu dari faktor karyawan mungkin yang agak bandel ya kan, faktor lingkungan sekitar biasanya kan ada ya preman-preman, biasanya akamsi gitu kan. Itu gimana caranya itu kita melakukan negosiasi atau dengan bahasa-bahasa biar mereka tidak bahasanya itu tidak melunjak atau kita pakai mode negosiasi, gimana baiknya, gimana enaknya biar kedepannya mungkin kalau ada kesalahan bisa kita tangani dengan baik kayak gitu. Itu dukanya. Ada juga dalam kita shift malam ini ada lucunya juga ini, diantaranya itu namanya malam itu kan kita kerja itu horor juga nih, horor. Ini kita bahas tentang horor juga nih. Kalau malam itu saya pribadi ini agak sedikit penakut lah ya, tanda kutipnya itu sedikit penakut. Jadi kadang-kala itu ya masalah penampakan atau bau-bau apa, bunyi-bunyi apa itu udah sehari-hari lah ya, makanan sehari-hari itu harus ada jiwa yang berani itu dalam berani berani kita gimana nih caranya kalau ada dengar suara hantu, gimana nih caranya kalau kita lihat hantu itu gimana ya, karena kita itu hidup berdampingan sebenarnya dengan mereka itu, baik itu kita berdampingan. Nah, di situ kita harus menjaga ucapan, tingkah laku supaya mereka juga tidak terganggu dan kerjaan kita tidak terganggu gitu, Pak. Itu pahitnya itu. Lanjut ya, kita lanjut dengan sukanya itu security itu sebenarnya ada waktu itu dibagi menjadi waktu itu long time dan waktu short time. Maksudnya long time itu kita 12 jam, short time-nya itu 8 jam kerja. Itu kalau sukanya itu kalau rekan-rekan apalagi masih muda gitu ya menjadi security itu banyak waktu luang sebenarnya, kita bisa kuliah, sambil kuliah mungkin kalau yang pengen melanjutkan sekolahnya gitu kan, bisa juga dengan waktu yang agak banyak gitu kan, maksudnya di luar jam kerja itu bisa juga nih rekan-rekan itu berdagang ataupun berbisnis kayak gitu. Itu sukanya. Dan satu lagi nih di dalam security itu ada namanya itu jiwa korsa. Ini rekan-rekan itu luar biasa. Rekan-rekan itu kan kelompoknya ini benar-benar
satu istilahnya satu sakit itu sakit semua, satu senang itu senang semua gitu. Ya, tapi jangan ya kalau satu sakit sama jangan, nanti nggak ada yang masuk kerja. Iya. Ya, Maksudnya mungkin rasa empati. Nah, rasa empatinya maksud saya itu rasa memiliki empati. rasa persahabatan. Rasa persahabatannya itu ya. sangat kuat sekali kalau di jiwa security. Ada itu namanya itu bahasanya itu jiwa korsa itu namanya. Itu kita itu benar-benar seperti keluarga ya, apalagi yang saya rasakan ini di salah satu perusahaan di Tangerang ini luar biasa, itu jiwa kekeluargaannya itu luar biasa. Dari segi teman-teman juga enak semua, nggak ada yang neko-neko di sini, alhamdulillah. Semua itu seperti keluarga, itu enaknya di situ. Oke ya, jadi ini lebih cenderung kita ke suasana di dalam bekerja ya gitu ya. Sangat kondusif gitu kan, sehingga membuat kita mungkin lupa gitu ya, kita udah berapa tahun nih di sini gitu ya, saking nyamannya. Nah, selain dari itu ya tentunya kita di dalam bekerja bukan hanya masalah kenyamanan dan keamanan gitu ya, tapi juga menyangkut dengan pendapatan. Nah, menurut Mas Johan ini bagaimana untuk security di selama ini mungkin ya, selama berpindah-pindah perusahaan, bagaimana untuk pendapatannya ya, salary atau mungkin ada bonus atau lembur atau lain sebagainya ya, supaya sobat mania yang ingin menjadi security ataupun yang sekarang sudah menjabat security menjadi lebih semangat lagi gitu ya. Oke, silakan. Sebenarnya itu kalau masalah kita bicara tentang gajinya itu per bulan, itu alhamdulillah di area sini itu di atas UMR, itu alhamdulillah di atas UMR itu juga kita jangan melihat wah enak, kita harus meningkatkan kinerja kita juga dengan bayaran yang di atas rata-rata. Jadi kita harus meningkatkan kinerja kita, keramahan kita terhadap karyawan, keamanan kita gitu, material maupun personil itu harus dijaga gitu baik gitu. Alhamdulillah di area Tangerang ini, di perusahaan ini yang sedang saya tempat saya bekerja ini, alhamdulillah dia mengasih gaji itu di atas UMR, alhamdulillah. Oke ya. Itu ya sobat mania ya. Jadi nggak perlu was-was atau mungkin bingung ya. Yang penting sebenarnya ya, seorang laki-laki itu, jiwa seorang laki-laki itu adalah bekerja. Dimanapun Anda bekerja, gelutin tempat pekerjaan itu ya, sehingga Anda menjadi nyaman dan Anda kompeten di dalamnya ya. Dan saya yakin jika Anda kompeten di dalam pekerjaan tersebut, maka jiwa Anda akan bernilai di manapun Anda berada. Oke guys, ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, tadi Mas Johan cerita ya kepada kita bagaimana pengalaman dia di mall dengan sekarang bekerja di perusahaan, di pabrik lah salah satu contohnya. Nah, apa sih bedanya gitu ya kita menjadi security di mall dengan security di pabrik? Langsung aja kita tanya. Ya, Oke, jadi pertanyaan Pak Egit itu luar biasanya. Apa salah satu perbedaan itu ya pekerjaan di mall dan di area pabrik itu? Sebenarnya di mall dan di area pabrik itu namanya pekerjaan security itu tidak jauh sebenarnya, tidak jauh dari pekerjaan itu gitu. Kalau misalkan di mall itu contohnya kita itu harus mobile, harus keliling, harus jeli terhadap customer yang ada di mall ya kan. Pelayanan kita dan pengamanan kita, contohnya misalkan kalau ada barang yang tertinggal kita harus amankan dan info. Ada anak kecil yang hilang, kadang mencari orang tuanya karena orang tuanya itu sibuk shopping misalkan, sampai anaknya itu tertinggal gitu kan. Itu sering saya menemuin begitu. Itu caranya itu kita amankan anak tersebut, kita tenangkan bahwa dia itu baik-baik saja kayak gitu kan. Nanti kita hubungin orang tuanya gitu. Selanjutnya misalkan ada barang yang tertinggal itu kita amankan, misalkan ada identitas ya kita cari
misalkan ada identitas KTP, nah kita cari alamatnya atau kita hubungi nomornya. Kalau misalkan enggak, kita serahkan pihak berwajib untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Bagi ibu-ibu mungkin atau rekan-rekan di luar sana, jangan lupa juga mall itu menyimpan bahaya buat anak-anak itu. Mungkin di liftnya, di eskalator itu kan, atau di lantai-lantai 2 atau lantai 3 itu sangat berbahaya sekali kalau rekan-rekan atau ibu-ibu di luar sana itu nyampe lengah gitu. Banyak yang kejadian ya. Banyak kejadian kadang terpleset, terjepit di eskalator di lift itu jatuh itu kan, itu sering sekali. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sana mau berbelanja di mall membawa anak itu harus hati-hati lah, terutama untuk anak, jangan sampai lengah, karena walaupun ada security pengawas tapi tidak bisa selamanya mengawasi semua karena area yang cukup luas gitu. Kalau selanjutnya di area pabrik nih, kalau di area pabrik sebenarnya lebih simpelnya itu kan kita stay di pos, kita melakukan pengecekan bodi, misalkan karyawan kita cek bodi, kita mengarahkan customer atau tamu-tamu atau klien dari aset juga kita mengamankan aset perusahaan juga. Itu sebenarnya sebuah amanah yang sangat besar. Itu security itu di bawahnya itu membawa amanah yang besar itu. Aset terutama ataupun tamu dari Pak Bos misalkan, dari atasan kita itu harus kita dampingi, mungkin terus kita kasih tahu area-area yang berbahaya gitu kan, namanya di area produksi. Itu terus selanjutnya penataan mobil misalkan parkir itu kan, kita harus tata rapi gitu. Selebihnya sama sih sebenarnya tentang pelayanan dan pengamanan itu. Jadi mungkin secara keseluruhan ya, kalau kita ambil kesimpulan ya, tugas security itu bisa jadi mungkin dibagi menjadi 2 atau 3 ya guys ya. Jadi yang pertama tentunya pengamanan terhadap orang, jiwa ya, yang ada menjadi tugasnya security di perusahaan tersebut ya, karyawannya, tamu, kemudian semua orang yang ada di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah aset perusahaan, itu yang dijaga gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya adalah pengamanan terhadap mungkin material ya gitu ya, dari pencurian, dari mungkin rongrongan dari pihak luar ya, terutama gitu. Jadi seperti itu mungkin ya guys ya. Untuk selanjutnya kita akan tanya cerita tentang lebih cenderung mungkin ke pribadinya ya guys. Nah, Mas Johan ini ya udah berkeluarga belum ya? Sudah baik. Saya alhamdulillah sudah berkeluarga. Jangan kecewa ya guys, buat cewek-cewek ini ya. Ya, jadi ini udah laku nih guys. Alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah jalan 1 tahun, jalan 1 tahun. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Bisa mungkin ketemu atau di mall atau di jalan atau gimana? Dulu itu dulu itu teman adik kelas ceritanya, dulu adik kelas, dan sempat kenal terus LDR gitu kan, dia di kampung gitu kan. Ya alhamdulillah karena berjodoh, dimudahkan, dilancarkan caranya untuk bertemu sama itu. Sekarang ya alhamdulillah lah jadi istri ya. Iya. Sah alhamdulillah. Nah, sobat mania ya, itulah tadi cerita histori ya, kisah nyata dari teman saya. Dia merupakan security dengan pengalaman 4 tahun ya, dan alhamdulillah ya guys ya, dari sisi pekerjaan sudah enak ya, nyaman, sudah berkeluarga juga ya. Mudah-mudahan ya Mas Johan
selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan di dalam pekerjaannya ya guys ya. Dan buat sobat mania semuanya, terima kasih ya sudah nonton video ini, dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya. Nah, bila sobat mania ingin curhat ya, atau mungkin mau berbagi pengalaman atau sharing ya terkait pekerjaan sobat mania, silakan ya komen aja di bawah video ini. Nanti kita akan carikan ya jenis-jenis pekerjaan yang mungkin ingin sobat mania review ya. Nah, itu aja. Mungkin terima kasih kepada Mas Johan ya atas waktunya dan sharingnya ya, pengalamannya sebagai security. Ya mudah-mudahan untuk sekarang dan seterusnya selalu diberikan kelancaran ya di dalam menjalankan aktivitas. Oke guys, ya jadi sudah komplit ya untuk session kita di acara podcast Dikit Mania ya, khususnya kita sharing mengenai pekerjaan guys. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bye bye.